Kita tuh bahkan dalam 1 tahun tuh dibilang nggak gajian sama sekali, ya kan? Kita sama sekali nggak ngambil cash out dari BDN. Saya cuma pakai uang tabungan saya buat bertahan hidup, dan Hamzah juga pakai sisa-sisa gajinya dia selama di offshore. Dulu sebenarnya saya pengen jadi psikolog ya, pengen jadi psikolog karena saya kuliah di psikologi. Cuma dari sepanjang kuliah itu saya berobat lah, kayak berobat jalan gitu lah. Lebih mengenal diri sendiri, pengennya kemana. Akhirnya terjunlah ke bisnis. Jadi pas kuliah itu udah mulai bisnis lagi sambil bantuin psikolog, dosen-dosen gitu. Awalnya pas 2011 ya, saya kan kuliah 2009. Nah, selang 2 tahun saya bikin NBDN. Dulu namanya No Branded On. Mulai dari custom gitu dulu lah. Sebenarnya pas beres kuliah tinggal ngelanjutin aja sih. Jadi beres kuliah, kerja juga sama dosen juga selesai. Ya udah, ngelanjutin NBDN aja. Gitu aja sebenarnya. Saya lulusan Diploma 3 Teknik Mesin dari Politeknik Negeri di Bandung. Jadi begitu lulus tuh saya masuk industri ke Astra Internasional. Sempet juga di Pertamina Hulu Energi, tapi di third partinya. Saya lamanya di offshore, di lingkungan offshore sebagai quality control. Jadi agak nggak nyambung sih sama yang sekarang gitu. 2 minggu kita di tengah laut tanpa sinyal dan apa-apa, itu udah berjalan selama 4 tahun. Akhirnya ini dapat yang lebih fleksibel. Dulu saya kerja di restoran. Itu restoran punya teman juga, jadi teman bikin restoran di depan kampus di Dipati Ukur kalau ada yang tahu. Tapi sekarang udah nggak ada. Dulu tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 saya kerja sebagai manajer operasional di sana. Jadi bantuin temen lah, gitu kan. Gajinya nggak gede-gede juga sih, kecil lah. Dulu masih di bawah UMR juga, sekitar 2,7 gitu tahun segitu ya. Cuma di sana tuh saya ketemu teman-teman kayak teman-teman konsultan. Sebenarnya lebih ke ada orang branding juga situ, marketing dan sebagainya. Nah itu yang saya ambil juga nih manfaatnya ketika saya kerja di resto sambil ngerjain MBA juga gitu kan. Tapi balik lagi ya, ketika waktu habis nih di tempat kerjaan, karena kita ada shift pagi ya, masih shift 1, shift 2, waktunya habis. Ketika NBDN mau berkembang, akhirnya saya memutuskan untuk cabut. Lulusan diploma, waktu itu diploma 3 tahun 2016-2017 mungkin ya. Kayaknya di angka 1 juta sehari di offshore. Sebelum NBDN sebesar sekarang, ya masih besar kerjaan saya yang di offshore. Karena dari segi gaji juga itu udah hitungannya per hari. Waktu mulai NBDN tuh, jadi saya sambil kerja di offshore juga. Karena kan kalau di offshore 2 minggu kerja, 2 minggu libur tuh buat ngurusin si NBDN. Sampai akhirnya NBDN bisa ngalahin pendapatan di offshore, baru saya mulai tinggalin pelan-pelan. Jadi dulu partner saya Aryan, dia kerja di kafe di daerah di Pati Ukur. Nah, karena saya tahu denim yang saya mau beli punya si Aryan, akhirnya saya ketemu di coffee shop ngobrol. Kebetulan waktu itu NBDN progresnya lagi nggak terlalu karena si Aryannya kerja, nggak ada yang ngerjain lagi, jadi stagnan gitu. Dari situ ngobrol-ngobrol diajak bareng. Akhirnya saya gabung di situ. Tapi kondisi masih kerja waktu itu. Gitu. Awalnya ketika kerja di offshore tuh mulai kenal sama boots-bootsnya Red Wing. Dari Red Wing. Jadi teman-teman di lapangan tuh pada pakai Red Wing aja lah, senior-senior. Kita yang baru-baru masih pakai sepatu lokal kayak sebut merek Kings kayak gitu-gitulah. Nah, dari Red Wing nyari di Google, masuk ke forum si Darahku Biru itu. Dari situ ini ada beli jeans bagus tuh di sini. Akhirnya buka trade-nya NBDN, ini punya temen gitu. Jadi awalnya emang nggak suka banget. Dari boots pasangannya ke denim, dari situ ngulik nih di forum. Jadi pas tahun 2015 kalau nggak salah saya cabut, resign dari restoran, fokus ke NBDN. Memang kalau misalnya kita dapat gaji gitu kan, anteng tuh tenang.
nyaman gitu kan, nyaman. Sementara kan kebutuhan tuh semakin besar ya, kebutuhan semakin besar, dan akhirnya saya memilih untuk resign dan nerusin NBDN. Kita tuh bahkan dalam 1 tahun tuh dibilang nggak gajian sama sekali, ya kan? Kita sama sekali nggak ngambil cash out dari NBDN. Saya cuma pakai uang tabungan saya buat bertahan hidup, dan Hamzah juga pakai sisa-sisa gajinya dia selama di offshore. Kita cuma bertahan hidup aja selama setahun, hidup pas-pasan gitu kan. Kenapa namanya No Branded On? Ya, jadi dulu tuh banyak brand-brand bermunculan sebenarnya kan, banyak brand-brand bermunculan. Terus saya tuh mempelajari, memang suka juga sama denim. Pertama suka sama denim, terus mempelajari dulu kayak LVC, terus denim-denim Jepang, yang mana dari awal tuh kan raw banget tuh, warnanya cuma biru doang gitu. Tapi setelah dipakai itu jadi kayak menggambarkan kepribadian dari si pengguna itu. Nah akhirnya saya coba bikin No Branded On tuh dari kalimat no branded dan juga branded on, dari nggak ada apa-apa menjadi something valuable. Itu aja. Kita disiplin muterin dana yang kita dapat gitu kan dari NBDN, dari mulai 2 gulung kain menjadi 4 gulung, 6 gulung, sampai hingga ratusan gulung pada saat itu. Dan alhamdulillah gitu kan, berbuah manis tuh, dimulai di 2016, 2017 dan seterusnya gitu kan. Bahkan pada saat itu kita sama sekali nggak ada customer service karena kita ngeladangin sendiri tuh. Kita ngeladangin sendiri, dan itu yang menjadi kesenangan. Senang ya kalau misalnya kita bikin produk nih diterima sama orang, diapresiasi gitu kan. Apalagi diapresiasi itu sama orang di luar gitu kan. Karena memang dulu kita bikin tuh di dalam lokal brand tuh kayaknya nggak dinilai apa-apa lah. Kayak brand sampingan gitu kan, brand sampingan kan ada yang lebih besar gitu kan. Kita stoknya juga cuma sedikit, tapi kita diapresiasi sama dunia luar, dan sangat excited banget pada saat itu, karena konsumen kita tuh sampai 80% tuh US, Europe, Jepang dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu karena kita beda ya, kita punya pokoknya kita harus bikin sesuatu hal yang beda deh. Pada saat itu kita nyoba, kalau orang denim itu kan pasti kalau nggak leather patch, habis itu fabric patch yang disablon gitu kan. Nah kita coba cari bedanya tuh di mana, di bagian patchnya. Pertama kita udah nyobain pakai paper patch lah, habis itu pakai yang disablon pakai fabric patch, dan akhirnya kita muncul ide Sashiko. Nah dari Sashiko patch itulah yang di sini nih di Indonesia tuh orang mau nggak mau nerima, kayak udah pakemnya tuh denim tuh ya pakai leather patch dan lain sebagainya. Tapi yang kita tuh beda banget, dan kita disebutnya tuh di tusuk julujur ya, tusuk julujurnya pakai tangan di sini, semuanya pakai tangan. Dulu masih saya juga yang nusukin sama Hamzah. Kita kadang ke coffee shop nusukin Sashiko sampai jam 11 malam, sampai jam 2 pagi kita nusukin Sashiko. Dan itu yang diapresiasi sama luar, karena konsepnya NBDN itu memang human made, human taste kan, berdasarkan dari wabi sabinya Jepang tuh, ya kan, sebuah kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan gitu. 100% penting sih komunitas, karena kita besar di komunitas. Jujur ini brand gede di komunitas, jadi membuat saya komunitas penting sih, penting banget. Kita juga nggak ada strategi khusus untuk itu. Kita memulai market keluar tuh waktu Instagram lagi awal-awal ramenya. Banyaklah community denim luar yang beli. Awalnya yang beli dulu 1 orang, 2 orang, mereka review. Denim Head Thailand, Swiss Jean Freak pun beli dulu 1. Sebelum kita sering ngirim barang-barang kualitas, akhirnya ternyata buyer kita tuh punya komunitas di tiap negaranya tuh. Kayak Eropa ada Eropa Denim Hang, Thailand ada Denim Bro, di US ada Denim Head ya US. Karena si denim ini kan segmented ya, lumayan segmented, makanya kita masuk dari komunitas. Kenapa kita lancar di luar? Setiap kita kunjungan ke negara yang kita temuinnya komunitasnya. Akhirnya dari situ informasi semua keluar. Kebanyakan semuanya pakai word of mouth ya, karena kan basisnya kan denim itu komunitas ya, dan akhirnya dari mulut ke mulut sampailah ke satu titik dia ingin membuat acara gathering dan lain sebagainya. Akhirnya kita diundang lah, pertama itu ke Amsterdam Denim Days di tahun 2018 kita diundang ke sana, dan kita menjadi brand pertama yang
masuk ke Amsterdam Denim Days. Kita bareng sama Levi's di sana, bareng sama ya brand-brand sana lah, Red Wing pun ada gitu kan. Dan juga bersamaan dengan Jepang. Jepang juga sama. Jepang itu customer kita yang appreciate barang-barang yang kita bikin nih dengan handmade, karena mereka sangat mencintai handmade ya, mencintai handmade dengan tidak mengesampingkan kualitas, karena kualitas itu nomor satu ya kan. Banyak orang suka di sana, akhirnya diajakin juga event di salah satu event terbesar ya, event terbesar di, menurut saya, di Asia bahkan di dunia mungkin ya. Inazuma Festival itu sangat besar sekali dan menjadi sebuah cita-cita saya dulu pada saat tahun 2012 saya tuh nulis di layangan ya. Saya main layangan tuh sama teman-teman. Saya main layangan, saya tulis saya pengen ke Inazuma Festival. Saya terbangin layangan, saya putusin. Ini nggak tahu kemana lah pokoknya. Yang penting tujuan saya pengen bisa join Inazuma. Dan terkabul di tahun 2018. Sampai sekarang kita masih join Inazuma Festival dan masuk juga ke majalah Like Me untuk pertama kalinya. Hampir semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan kalau di Eropa, kalau yang di luar aja lah ya. Kita kan ada yang rajin tuh ada Inazuma Festival sama Amsterdam Denim Day. Nah, yang paling berkesan tuh Denim Head Eropa sih. Denim Head Eropa karena mereka tuh benar-benar apa ya? Mereka tuh senang dengan hal-hal craftsmanship, hal-hal yang dibuat oleh tangan. Apalagi kita punya Sashiko Patch kan, kayak dapat banget apresiasinya tuh gitu. Kayak waktu kesana teh berasa apa ya, ditunggu gitu. Begitu datang teh boothnya langsung pada nyamperin, nanyain, pada megang denim dan lain sebagainya. Kalau di Inazuma brandnya udah pada bagus. Jadi saya tuh cuma dapat pride bisa jualan bareng brand-brand yang dulu kita beli lah. Kalau di Jepang itu bedanya. Kalau di Eropa asal lebih ke aku gitu. Bahasa Inggrisnya mah. Wah, rasanya teh amburadul ya gitunya. Jadi apa ya, acak adut lah rasanya tuh kalau berantakan seneng, excited, karena jujur aja kita belum pernah tuh ikutan event di luar seperti apa gitu kan, persiapannya kayak gimana. Bahkan event di dalam negeri pun kita masih jarang ngikutin, semacam All of Fates dan juga ada pop-up market dan ada beberapa event di Indonesia itu kita masih jarang lah, tapi udah mulai join. Nah, kita belum kebayang tuh kayak gimana, terus kita bawa barang nanti segini kena custom, kena pajak, apa segala macam. Tapi sampai kita dapat informasi bahwa kita udah join event itu, kita kontak tim atas perdagangan atau ITPC yang ada di negara tersebut. Kita kontak dan alhamdulillahnya mereka welcome sekali. Ya, bahkan kita sampai dijemput, ya, diantar kalau misalnya kita butuh ketemu sama klien yang ada di sana, atau misalnya ada mills tuh pabrik lah ya, pabrik yang ada di sana, kita diantar jemput. Habis itu juga ya pokoknya treatment dari pemerintah tuh lumayan sangat membantu sekali. Jadi kita juga nggak sendirian tuh di negara orang. Kalau ditanya apa namanya pendapatan NBDN ya lumayan sih. ya bisa buat inilah, bisa buat hobi saya, bisa buat hobi Hamzah, bisa sedikit foya-foya tapi tetap di jalur syariah lah gitu. Nggak kepikiran bakal sejauh ini sih. Bener-bener apa ya? Nggak ngarep juga, tapi pas begitu didatengin tuh, wih, dilihat nih gitu. Menurut saya sih sekarang lebih dewasa lah, dalam artian produknya lebih bervariasi sekarang. Kita coba update sama perkembangan lah. Kalau dulu tuh monoton, bener-bener denim terus rilis kaos tuh kalau ada pop-up market, ada Wall of Fates, ada LOL market baru rilis kaos. Sekarang lebih variatif lah, kita mulai dari topi keluar, parfum keluar, celana pendek juga nyoba keluar. Lebih dewasa lah sekarang NBDN. Harapan saya sih, saya pengen kan kita Amsterdam Denim Day sempat libur ya, pandemi. Saya harap sih Oktober ini bisa berangkat lagi lah. Kayaknya bakal pecah lagi sih karena udah di skip 2 tahun. Jadi kita pengen datang lagi. Itu sih harapan saya. Yang kedua, masih bisa konsisten di market Jepang sih. Karena kita pengen buka
bukan cabang ya, apa bahasanya? Jadi kayak marketplace di sana lah. Jadi kita pengen masuk lewat sana. Itu sih yang plan besar itu sih, pengen sampai ada ya toko Amin sih di Jepang lah. Kalau untuk kualitas jahitan sih saya mah udah bisa bilang berani bersaing sih. Untuk kualitas jahitan, untuk kualitas bahan sudah mulai bisa lah sekarang. Untuk sekarang ya lebih di NBDN lah untuk sekarang. Karena ya sudah hampir nyaris 8 tahun dipupukin. Ya untuk sekarang masih lebih di NBDN berkarir. Harapan saya untuk NBDN untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, yang pertama adalah bisa diterima di semua orang, semua kalangan, ya. Makanya kita mendevelop banyak banget produk di tahun ini. Itu yang nggak kita pikirkan dari sebelumnya, karena kita basicnya tetap denim dan juga jaket kan. Ya, tahun ini kita bikin berbagai macam produk yang lebih bisa diterima di semua kalangan, dan kita lebih fit in di segala situasi dan kondisi buat teman-teman semua. Kita bisa provide, kita ingin menjadi sebuah brand yang bisa jadi kebanggaan ketika orang memakai, wah itu NBDN. Dan ketika dari jauh ada orang yang pakai NBDN itu udah kelihatan, pengen menjadi pilihan buat semua kalangan, karena NBDN ini udah menjadi seperti anak saya sendiri ya, udah 12 tahun. Dan itu dia, semoga kita bisa lebih bermanfaat lagi buat banyak orang, kita bisa menyejahterakan tim-tim dan karyawan kita, dan juga bisa menjadi kebanggaan untuk Indonesia, gitu deh. Lagu. Matiin. Cukup suaranya Ki? Cukup. Kalau bisa ada mah isi. Sok. Wabillahi taufik, wa hidayah.